Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Ini kami Tuhan. Kami sudah menyembah Tuhan, tapi kami mau lebih Tuhan. Kami tidak mau berhenti sampai di sini Tuhan, tapi kami mau lebih lagi meninggikan Tuhan, sebab Engkau satu-satunya keselamatan kami, satu-satunya Raja di atas segala raja yang sudah mati dan bangkit serta menebus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kasih salam samping kiri kanan, katakan Dialah Raja atas kita semua. Sama-sama kita angkat pujian ini. Yesus jalan, Yesus jalan, kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, kebenaran, Yesus jalan, kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan dan kebenaran, Yesus jalan kebenaran, amin. Kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya, amin. Sebab hanya di dalam nama Tuhan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Satu-satunya kebenaran, satu-satunya keselamatan hanya Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi firman Tuhan. Ini segenap kami Tuhan, umat-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Kami mau seperti Maria yang duduk dekat di kaki Tuhan. Mendengarkan sabda-Mu. Mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami mau fokus terhadap firman. Ya Yesus Tuhan, layakkan kami
memerdekakan kami, yang menguatkan kami. Sekali lagi kita sembah Tuhan. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu yang datang bersimpuh di kaki-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Amin Tuhan. Kau yang nyatakan janji-Mu bagi kami semua. Kalau kami hidup bagi-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, matiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kaulah kebenaran kami Tuhan. Yesus Kau kebenaran. Serahkan Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, dan kami senantiasa memerlukan anugerah-Mu yang ajaib itu. Dan inilah komitmen kami di hadapan-Mu, bahwa kalau kami hidup bagi-Mu. Anak-anak sekolah minggu dipersilahkan masuk. Kalau ku hidup ya, sanggupkan kami Tuhan untuk perkara ini, bahwa kami mau hidup bagi-Mu. Menjauhkanku
ku hidup bagi mataku tetap memandang dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Anak-anak sekolah minggu, mari berdoa. Kami memberkati anak-anak kekasih kami, berkat yang daripada Tuhan. Karena Engkau sendiri yang menaruh berkat itu atas kehidupan mereka. Engkau yang menyatakan bahwa mereka semua adalah milik pusaka yang daripada-Mu. Karena itu kami mendoakan anak-anak kekasih kami ini yang sebentar lagi mereka akan memuji memuliakan Tuhan dalam peribadatan mereka. Tuhan yang memberkati sehingga mereka boleh mengalami pengenalan takut akan Tuhan dalam kapasitas usia mereka. Karena itu hamba berdoa, berkati guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak pendamping sehingga mereka boleh mentransferkan kebenaran yang daripada-Mu. Turunlah tudung ilahi darah Kristus yang menaungi anak-anak kekasih kami ini, sehingga yang baik saja yang daripada Tuhan atas mereka terjadi, dan kami percaya mereka terjaga aman sampai putih rambut mereka, dari generasi sampai kepada generasi berikutnya. Nama Tuhan yang akan senantiasa dimuliakan, diagungkan dalam hidup anak-anak kekasih kami, dalam kehidupan kami semua. Terima kasih, kemuliaan bagi-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap anak-anak sekolah minggu yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Silakan masuk Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Yesus kau kebenaran. Saya mempersilahkan hambanya Bapak Pendeta Laode Hadamu memimpin kita. Yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku yang takkan janjiku kepadamu. Dalam ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Semuanya kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Tetapi dalam sikap penyembahan biarkan roh Tuhan turun atas kita sekalian. Kiara lamata kata fasyakan dara lamata kata fasya. Kiara naya shikiara lamata fasyakat dara lamata kata fasyakan dara labayana bayana shikiara lamata kata. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya.
Siapkan setiap hati saudara hari ini. Jangan biarkan satu apapun yang bisa menghalangi benih ilahi saat ini datang di dalam hatimu. Setiap penghalang, setiap kotoran biarlah saat ini disingkirkan supaya sungguh kebenaran itu ada di dalam hatimu hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa atas perkenaanmu. Kalau pagi ini kami sekalian umatmu boleh memuji, menyembah, memuliakan namamu. Kami bersyukur semua karena anugerah Tuhan bagi setiap kami umatmu. Kiranya setiap pujian penyembahan yang kami sudah angkat kepadamu Tuhan sambut terima. Lalu sempurnakan sebagai persembahan kami yang berkenan dan berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Dan tiba saatnya sekarang kami mempersiapkan hati kami. Hati yang rindu untukmu menerima firman-Mu Tuhan. Sebab itu hamba memohon jadikanlah setiap hati kami umat-Mu pagi ini menjadi tanah yang baik. Supaya di dalamnya boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah agar melaluinya nama Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Jangan biarkan firman-Mu jatuh di pinggir jalan. Jangan biarkan firman-Mu jatuh di tanah yang berbatu. Jangan biarkan firman-Mu jatuh di semak duri. Tapi biarlah semuanya jatuh dalam setiap hati yang siap untuk menyambut firman-Mu hari ini. Dan untuk karuniakan kepada setiap kami umat-Mu telinga seorang murid yang mau belajar duduk diam untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa segala manifestasi kuasa setan, kuasa iblis yang berusaha mengganggu konsentrasi kami, memalingkan angan-angan kami, yang akan mengganggu pemberitaan firman Allah. Pagi ini kami bersatu hati. Kami berdiri di atas kebenaran firman Allah. Kami menolak setiap kuasa, setiap roh yang bukan daripada-Mu. Baik dalam ruangan ini, di sekitar tempat ini, bahkan di atas daerah ini. Kami berseru, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dari awal pertengahan sampai usahanya firman diberitakan adalah Roh Kudus berkuasa dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini kami yang datang bermohon kepadamu. Mari setiap kita saudara-saudara yang percaya untuk menyambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk kembali. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan saudara-saudara, luar biasa. Terakhir saya tidak tahu, kayaknya sudah ada 10 tahun ya. Awal-awal mula pelayanan di sini masih gubuk-gubuk, ya. Dan hari ini saya melihat luar biasa. Saya percaya ini bukan karena jemaat, bukan karena gembalanya, tetapi karena Allah kita yang luar biasa sehingga ada tempat ini. Amin. Ya, saudara-saudara, saya kembali memperkenalkan diri karena yang lama-lama dulu kayaknya saudara, ya kayak Ibu Eli ya, almarhumah, ya dulu masih saya ketemu, ya. Ya jadi saudara, baik sebelum kita membaca firman Tuhan, nama saya sudah disampaikan itu Laode Hadamu. Usia masih sangat muda, baru 58. Nah, tapi saya merasa 28. Haleluya. Iya. Semoga tidak silau ya. Tidak aja ya. Makanya saya minggir-minggir nanti. Silau ya. Ya, kemarin ada pujian. Sehelai rambut pun tak akan jatuh tanpa perkenaan Tuhan. Dan saya sudah semua jatuh, berarti sudah perkenaan Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Istri saya satu dan satu-satunya. Ya. Saya 100% Muna asli. Makanya saya Laode Hadamu. Istri saya 100% orang Bombana. Sepupu sekalinya Pak Pembimas Kristen Provinsi sekarang, kemarin yang ada di sini ya. Sepupu sekali mereka. Iya. Lalu anak saya 2. Yang pertama itu namanya Laode Ecclesia Nathanael. Saya kasih nama Laode Ecclesia Nathanael bahwa Laode yang keluar dari gelap kepada terang. Laode yang dipanggil untuk keluar
supaya dalam persekutuan dengan Kristus. Usianya 24 tahun. Sekarang dia baru bulan 7 yang lalu diwisuda di Jakarta, di Bogor, dan sekarang dia melayani di yayasan Yayasan Sabda Holistik ya di Jakarta bersama dengan pendeta Dr. Gunario Darmanto, mantan rektor I3 Batu Malang. Lalu anak saya kedua namanya Waode Jennifer Esterlin. Dia sekarang sementara juga studi di Sekolah Tinggi Teologi Jeffrey Makassar. Jadi hanya dua, mereka memilih untuk sekolah hamba Tuhan, dan saya puji Tuhan. Saya tidak pernah suruh mereka, tapi saya mendoakan mereka sejak kecil. Saya membawa mereka di mana saya jalan, dan mereka sudah tahu bagaimana hidup sebagai hamba Tuhan, dan mereka memilih itu. Satu kebanggaan bagi orang tua. Ya, puji Tuhan. Jadi itu saudara-saudara, perkenalan singkat, dan terima kasih Pak Gembala. Ya. Saya ingat ini GBI waktu dimulai sekitar 26 tahun, 25 tahun yang lalu. Itu saya juga 2 kali melayani masih pendeta Romi di kafe samping KP3 Pelabuhan Nurhum. Ya, biasa kita ibadah pagi masih ada bau-bau rokok dengan bau-bau karena malah kafe di situ ya. Ya. Terus pindah di Bure, pernah di situ. Saya juga pernah melayani di situ. Dan di tempat ini untuk ketiga kali. Terima kasih Pak Gembala. Ya. Baik saudara, kita langsung saja membaca firman Tuhan. Saya kira waktu kita terus berjalan, mari kita sama-sama buka firman Allah di dalam Injil Markus. Markus pada pasalnya yang ke-10 kita akan membaca ayat 46 hingga ayat yang ke-52. Semua dibuka dulu. Markus pasal 10. Ya. Ayat 46 hingga ayatnya yang ke-52. Ya. Saya angkat ini Alkitab oleh saya sejak saya lahir baru dibaptis di Manado Presenter dulu. Jadi saya terus pakai ini Alkitab. Sudah kecil tapi saya tetap sayang. Ya, baik saudara-saudara, saya undang kita sekalian sama-sama berdiri. Kita buka Injil Markus pasal 10, kita mulai 46. Saya akan membacakan dari ayat yang pertama 46, saudara-saudara 47 berakhir sampai 52. Demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya ke Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lima dua sama-sama. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan." Amin. Ya, disilakan duduk kembali. Iya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Allah yang kita baca hari ini, apa yang Markus tampilkan di sini tentang seorang yang bernama Bartimeus. Kita tidak akan mau fokus atau kita tidak akan mau melihat bagaimana tentang kebutaan dia, bagaimana memanfaatkan dirinya di dalam kekurangannya untuk meminta-minta sedekah supaya dia tetap hidup.
Tetapi hari ini saya mau kita akan mau belajar tentang iman dari seorang buta ini. Sebab dia sekalipun buta, tetapi bagaimana di dalam perikop kita ini dia bisa mendapatkan suatu mukjizat yang begitu luar biasa. Suatu perkara ajaib dinyatakan Tuhan kepada dirinya. Tentu saja ini tidak lepas karena imannya, keyakinannya bahwa di dalam Yesus itu ada kuasa, di dalam Yesus itu ada mukjizat, dan di dalam Yesus itu ada keselamatan. Karena itu hari ini saudara kita akan melihat hal yang pertama. Dari mana iman Bartimeus itu muncul? Karena dia pekerjaannya hanyalah seorang peminta-minta di pinggir jalan. Dia hanyalah seorang yang buta, tidak pernah melihat dunia ini. Catat saudara-saudara, yang pertama iman Bartimeus itu muncul karena dia mendengar. Ya, malah saya silau di sini. Sorry, saya buka saja kacamatanya kan tidak membaca. Tidak kurang gantengnya Ji. Ya. Ayat 47, ketika dia mendengar Yesus lewat. Yesus bukan pertama kali ada di Yeriko, saudara, karena Yesus selama di dunia ini itu pelayanannya tidak hanya di suatu tempat. Dia selalu berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, anugerah Allah itu yang terus dia beritakan. Dan ketika dia kembali ke Yeriko, ada di daerah Yeriko, ternyata di situ ada seorang buta yang namanya Bartimeus. Dia mendengar nama Yesus. Tanpa dikomando, tanpa disuruh, dia spontan berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kata kasihani aku, saudara-saudara, sebenarnya berbicara soal bagaimana keyakinan Bartimeus bahwa Yesus yang adalah menyatakan anugerahnya kepada orang lain itu pun sanggup untuk dinyatakan kepada dirinya, mengatakan Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Dan saudara, kalau kita melihat latar belakang Bartimeus ini, ternyata bukan kali pertama dia mendengarkan nama Yesus. Tetapi apa yang sudah diberitakan nabi-nabi perjanjian lama dalam kitab Yesaya pasal 7, pasal 9, saudara kalau baca di sana tentang janji Allah akan kedatangan Mesias. Berita itu sudah diceritakan orang-orang yang ahli dan itu sampai di telinganya Bartimeus. Jadi imannya kepada Yesus muncul karena pendengaran akan berita itu. Pendengaran akan firman itu. Yang sudah diberitakan sekalipun matanya tidak melihat, tetapi telinganya mendengar. Dia mendengarkan pemberitaan itu. Dan oleh pemberitaan itulah kemudian dia percaya. Dan itu menjadi dasar keyakinan dia, iman dia, pengharapan dia. Bahwa di dalam Yesus itu ternyata ada kuasa, ada keselamatan. Makanya tidak heran ketika Yesus ada di Yeriko lalu kemudian tanpa dikomando dia berteriak, Yesus anak Daud kasihani aku. Iman muncul karena mendengar akan firman Allah. Nah kan saudara-saudara, kewajiban bagi gereja. Bicara gereja bukan gedung ini, saudara, bicara gereja setiap pribadi saudara dan pribadi saya. Kitalah gereja. Kita yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Kita yang dipanggil keluar untuk ada dalam persekutuan dengan Kristus. Oleh persekutuan itu maka dikatakan gereja. Dan gereja adalah satu kewajiban yang harus kita lakukan apa? Memberitakan firman Allah. Menyaksikan tentang Yesus itu yang lahir mati bangkit. Itu yang kita harus beritakan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang belum mendengar nama ini, yang belum mendengar berita ini, oleh pemberitaan gereja, oleh pemberitaan orang-orang percaya, mereka boleh percaya. Tapi bagaimana mau percaya kalau tidak yang pergi memberitakan? Bagaimana mau ada yang memberitakan kalau tidak ada yang mau? Ini kan persoalannya. Tetapi saya yakin, saudara-saudara, apalagi gereja Betel Indonesia, masih ada ini toh? Apa tema 54 tahun GB Indonesia? Hati tuntaskan amanat agung. Itu perintah saudara.
Tidak tawar-menawar, tuntaskan amanat agung. Ini perintah Yesus langsung. Bukan hanya pada murid-murid, tapi kepada setiap gereja Tuhan, kepada setiap saudara dan saya sampai di sepanjang zaman. Ini penting kenapa? Supaya ada Bartimeus baru, saudara. Mungkin saudara berkata, sedikit orang buta. Mungkin di buta ini sedikit ya. Tetapi saudara, kebutaan rohani di mana-mana masih banyak. Muka, belakang, kiri, kanan di mana saudara tinggal masih banyak yang buta. Tidak tahu mereka di mana mau berjalan untuk mencari keselamatan. Di mana mau melangkah untuk mendapatkan jalan keselamatan itu. Nyanyian kita tadi hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Ya. Karena memang firman berkata Yohanes 14 ayat 6, hanya akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, bagaimana orang mau tahu jalan itu kalau tema ini saudara-saudara tidak tuntaskan? Bagaimana orang bisa mendapatkan jalan keselamatan kalau ini kita tidak kerjakan? Ini tugas gereja. Ya, saya selalu lihat ketua atau sinode atau pimpinan GBIC Indonesia, ya, Bapak Pendeta Dr. Ruby Abraham. Dia terus pesan setiap gereja-gereja Bethel Indonesia di seluruh pelosok bahkan sampai di luar-luar negeri, tuntaskan amanat agung, tuntaskan amanat agung, tuntaskan amanat agung. Saya mau mengerjakan itu bukan pendeta saja, tapi setiap orang percaya, saudara. Ini perintah Yesus. Matius 28, 18 sampai 20. Kepada aku telah berikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Ajar dulu Pak, ajar dan ajar. Dan ketahui aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kalau dia yang perintahkan saudara, ada jaminan. Banyak kali orang takut bagaimana mau pergi memberitakan Injil, mau makan apa. Bagaimana anak istriku, belum berjalan sudah takut, sudah khawatir duluan. Padahal dia memerintahkan itu punya kuasa sorga dan bumi. Bahkan ada janji, aku menyertai kamu. Lalu apa yang kita harus takutkan, saudara? Saya sebelum jadi pendeta, sejak percaya Yesus 7 Oktober tahun 90, pas waktu semester 1 mahasiswa. Lalu kemudian 2 tahun kemudian saya mengalami kelahiran baru di Persekutuan Manado Prayer Center di Manado. Lalu kemudian hati saya mendidih. Luar biasanya kita mengenal Kristus, luar biasanya hidup dalam Yesus, sehingga saya punya tekad waktu itu untuk memberitakan kabar baik. Gajinya banyak, saudara. Dari tahun 90 sampai tahun 99 berjalan dengan iman. Hidup juga. Ya. Tidak ada sponsor, tidak ada gaji. Tapi bisa berjalan di Jawa, di Batam, di Ambon, di mana-mana, saudara, sampai keluarga saya di Pulau Munas ini. Gila, Ode Hadamu itu sudah kerja apakah? Dia keliling-keliling. Saya bilang, oh, saya pekerja di perusahaan jalan. Orang kira saya karyawan di orang kerja-kerja jalan. PT apa itu? PT Sorga. Bih, kenapa begitu? Jangan main-main. Iya, saudara. Kenapa? Dia yang perintahkan, saudara. Dia itu yang punya sorga dan bumi. Seorang pengusaha saja kalau dia jamin saudara pergi, saya biaya hidupmu, memberani atau tidak? Berani kan? Tidak khawatir toh? Apalagi dia yang punya sorga dan bumi. Aku akan menyertai kamu. Apa yang kita harus takutkan, saudara? Ya. Saya pernah 95. Saya mengadakan penginjilan keliling dari Kendari, saya naik kapal waktu itu, terus turun di Sulawesi Tengah, terus pelayanan berapa minggu, saya naik ferry turun Gorontalo, saya ke Manado, terus ke Ambon. Semua pulau buru itu saya keliling.
dari namanya daerah Wamkana, naik Gunung Kagapel itu sampai turun di Namrole. Ketemu orang-orang yang tidak berpakaian, maaf kata hanya kain merah diikat di sini saja. Sebanyak orang suku di sana. Nah saudara, memang luar biasa. Secara manusia kita takut, kenapa? Karena naik di gunung-gunung itu orang semuanya mulai kecil sampai besar semuanya jalan pakai tombak. Jadi kita harus bawa orang pantai sebagai juru bicara kalau datang di sana, karena mereka tidak punya rumah, hanya kulit kayu. Kumpul-kumpul mereka tidur di dalam. Jadi kalau sekitar 50 meter ambil batu lempar dulu supaya keluar, tanya mau apa lewat. Kalau kita tiba-tiba lewat atau siapa tombak yang menancap saudara. 3 hari 3 malam di gunung itu. Tapi luar biasa kuasa Tuhan. Tidak susah kalau kita memberitakan Injil bagi orang yang seperti itu. Tinggal kita alihkan saja. Yang tadinya menyembah pohon, menyembah kuasa-kuasa apa. Saya bilang yang dia sembah itu yang bikin sana yang matahari, yang bikin bulan, yang bikin pohon. Ini yang disembah tidak kelihatan tapi dia ada. Gampang sekali dialihkan saudara. Sehingga hampir semua pulau-pulau sampai di gunung-gunung itu sekarang luar biasa gereja Kemah Injil berdiri. Karena saya dulu di sana, saya gabung Kemah Injil di Batu Sori dekat bandara. Tantangannya ringan, berat saudara. Ya. Saya malah pernah dikejar. Untung saja waktu itu, habis pelayanan hari Jumat, orang seberang lagi pergi sembahyang. Saya diajak Bapak Pendeta Simon Randan, koordinator Kemah Injil Indonesia Sulawesi Maluku. Kami ke rumah sakit Ambon, keliling pelayanan di rumah sakit. Kita doakan orang. Kalau orang Kristen kita doakan, kalau yang non Kristen tanya dulu. Biasanya kalau orang sakit itu pasti mau didoakan. Jadi kesempatan beritakan dulu Yesus, percaya Isa Al-Masih yang punya mukjizat luar biasa. Iya. Jadi kalau sudah percaya, doakan. Ya. Tapi saudara tahu, sore-sore, untung saja, bukan lagi sore waktu hari Jumat, sudah sekitar menjelang sore sudah mau asar, datang tua-tua gereja dari Kemah Injil di Batu Sori dekat bandara itu, cari kami di rumah sakit. Ode jangan kembali ke sana, ke Batu Sori. Kenapa? Itu adanya Pendeta Simon Randa namanya Julius dari Toraja sudah bawa belur digosok, dipukul berdarah-darah. Tapi dia teriak, saya bukan Ode, saya orang Toraja, tapi sudah telanjur kasihan. Ya. Ya. Karena orang tahu nama aku, tidak tahu mukaku. Terus sebenarnya kenapa bisa? Itu Mi Ode, coba ingat-ingat apakah Bapak bikin yang lalu itu? Oh iya. Dia bilang ada kawan rumah saya dari Pulau Muna, dari Sulawesi Tenggara. Dia itu jadi buruh cengkeh. Saya layani memang dia kesempatan. Siapa Isa Al-Masih, siapa Yesus itu? Dia juru selamat, dia adalah penguasa surga dan bumi, dia adalah hakim yang adil. Saya sampaikan semuanya saya sampaikan. Ternyata hari Jumat dia pergi cerita di masjid. Itulah yang menyulut emosi keluar, saya dicari. Tapi waktu itu untung saya belum kawin, so jadi saya tidak pusing. Saya ingat lagi tadi itu sehelai rambut tidak akan jatuh tanpa perkenan Tuhan. Saya tetap pergi, tapi saya bilang jangan ada yang temani, karena orang tidak tahu mukaku, hanya tahu nama. Banyak orang di situ, orang tidak tahu juga, tidak ada jasa. Jangan kasih tahu di sana jemaat, jangan ada yang datang dan bicara sama saya. Saya masuk di belakang. Ya Tuhan, ini tubuh jiwa rohku saya serahkan kepadamu. Akhirnya ditahu juga, dibawa saya di rumahnya pada, di sana namanya kepala kampung, belum kepala desa waktu itu. Kalau di situ saya mendapat penghakiman. Ditendang, dicaci maki, kita menjawab diteriaki, tidak menjawab diteriaki sampai maghrib. Saya mendapatkan perlakuan itu. Tapi saya melihat itu kuasa Tuhan luar biasa. Saya yakin Pak Tuhan penguasa surga dan yang suruh pergi, dia jamin aku menyertai kamu. Dia akan menyelamatkan saudara. Pada waktu sore-sore sudah gelap-gelap, datang serombongan pemuda-pemuda di rumah itu. Ya kalau dicabi-cabi saya tidak cukup ini badan saya mungkin. Tetapi justru Bapak kepala kampung itu, Bapak tuan rumah itu, bagaimana kuasa Tuhan menggerakkan, dia tutup pintu baru saya ditarik lewat pintu dapur, dia suruh lari.
Saya lari saudara dari situ sampai di muka bandara itu. Bayangkan mandi keringat, untung tidak habis nafas. Kemudian saya masuk ke kanan, di situ ada satu gereja kecil Kemah Injil di depan bandara, lurus-lurus ke dalam. Saya di situ. Jam 2 malam baru saya dibonceng lagi. Mau lewat di mana Anda bisa, di sana hanya satu jalur dari bandara mau ke kota Ambon. Lewat lagi tapi sudah pakai helm, naik motor, tidak ada yang tahu. Lalu dibawa saya di sekolah polisi di Ambon, namanya itu Paso. 3 hari 3 malam tidak keluar-keluar. Saya kata sama mereka, jangan ada yang datang di sini, belikan saja tiket, jangan ada yang antar. Biarkan saya pergi sendiri di pelabuhan. Langsung turun Makassar, tidak turun di sini. Itu saudara, ada risiko. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus dan Dia memerintahkan amanat agung ini, saudara jangan takut. Tidak usah takut, tidak usah khawatir apa yang kamu harus katakan, apa yang kamu harus makan, kamu minum. Dia yang perintahkan, Dia yang punya sorga dan bumi. Dia akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Kita harus pegang janji itu karena Dia yang berjanji. Makanya yang luar biasa tema GBI di usia yang ke-54 tahun ini, saudara. Tuntaskan amanat agung, tuntaskan amanat agung. Supaya apa? Supaya Bartimeus yang sementara buta di dalam rohani, yang sampai hari mereka tidak tahu di mana mau berjalan, yang sampai hari di mana mereka mau melangkah, sepertinya masih diselumuti oleh kabut. Adapun jalan-jalan yang ditawarkan jalan-jalan yang palsu semua. Karena jalan yang benar hanya Yesus, Dia kata akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah ini yang kita harus beritakan saudara. Makanya saya paling sedih kalau menemukan orang percaya Yesus hanya karena laki-laki, karena perempuan, karena jabatan, lalu kemudian dia tinggalkan Kristus. Sedih. Orang setengah mati cari jalan, orang setengah mati kita ceritakan jalan ini. Kenapa yang sudah tahu jalan kemudian dia tinggalkan? Padahal Alkitab luar biasa. Siapa yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku pun akan sangkal dia di hadapan Bapakku. Siapa melangkah keluar dari jalan Kristus, dia tidak memiliki anak ataupun bapa. Karena di kolong langit tidak ada nama lain diselamatkan kecuali dalam nama Dia, yaitu Yesus Kristus. Jadi tugas kita tuntaskan amanat agung. Mungkin ada di antara kita berkata, oh saya tidak tahu berkata-kata, saya tidak pandai berbicara. Saudara memberitakan kabar baik tidak hanya dengan kata-kata, saya mau katakan. Ada banyak kesaksian di mana anak-anak Tuhan kalau Yesus ada di dalam hidupnya, firman ada di dalam hidupnya, dan dia kemudian mempraktekkan firman itu, menyatakan kasih Kristus itu, ada banyak orang bertobat tanpa kata-kata. Satu saya mau saksikan, kesaksian mantan Danrem, Kolonel Infanteri Immanuel Ginting. Pada waktu dia menjadi pembicara kami di Pria Sejati, ya. Saya aktif di Pria Sejati pada waktu kami adakan di Bonua Monapa di Kota Kendari. Itu pesertanya semua polisi dan tentara, hampir 200 orang. Memang khusus. Pak Danrem pindah kantor di Bonua Monapa 2 hari. Apa dia bersaksi? Dia bilang dulu waktu saya masih pangkat mayor letkol sebelum jadi Danrem, semua pembantu saya berapa kali ganti pembantu, tidak ada yang cukup 1 tahun, kabur semua. Kenapa? Karena cara saya memperlakukan istri bawahan di kantor sama dengan saya memperlakukan istri, anak-anak saya dan pembantu saya di rumah. Main bentak, main perintah, main hukum. Tidak ada yang betah. Tetapi dia bilang apa? Ketika Tuhan menjamah hati saya, ketika saya menyiapkan waktu saya untuk mendalami firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan kemudian saya mulai mempraktekkan firman Tuhan, apa yang terjadi saudara? Dan suatu waktu setelah semua pembantu itu kabur, saya rubah cara hidup saya. Kalau dulu saya suka main perintah di rumah istri anak, karena saya ini kepala keluarga, saya ini komandan di tempat saya tugas, semua harus tunduk. Tapi sekarang saya rubah. Kalau dulu di rumah kalau pembantu itu kasihan, nanti kita sudah makan baru mereka bersihkan, baru makan sendiri. Tapi sekarang saya suruh mereka semua atur
piring, atur makanan, duduk di situ, duduk di situ, duduk di situ. Bapak yang berdoa, dia doakan makanan, dia doakan pembantunya, dia doakan orang tua pembantunya yang ada di kampung. Terus kebiasaan itu dia lakukan. Setelah 1 tahun, semua pembantunya, Bapak, bisakah kami ikut ke gereja? Tidak pernah dia bercerita ayo ikut Yesus. Tidak pernah dia bercerita ayo percaya Yesus. Tetapi Yesus ada di dalam dirinya yang sudah merubah dia. Itu yang dia tampakkan, maka kata itulah Injil yang hidup. Banyak orang Kristen saudara sekarang, banyak yang pintar luar biasa, banyak yang hebat-hebat luar biasa. Tapi kalau hidupmu tidak benar, percuma. Saya kemarin baru ikut ya dari pagi peraya persekutuan bapak-bapak Grey Gip Sultra. Pas kemarin ada pembicara dari Makassar, saya sempatkan waktu angkat tangan. Karena bicara kehancuran rumah tangga. Lalu saya bilang begini, Pak. Banyak sekarang bapak-bapak rumah tangga bisa saja sukses secara materi, secara dunia, tetapi gagal dalam keluarga. Kenapa? Banyak hanya bisa menjadi bapak, menjadi ayah, menjadi kepala, tapi dia tidak tahu apa fungsinya di dalam imam sebagai imam. Imam itu apa? Berjubahkan keteladanan. Saya bilang bagaimana seorang bapak, apalagi seorang pendeta, menasihati pemuda remaja, nah jangan merokok karena itu pintu ganja. Bapakmu lagi cari uang, masa kiriman kau belikan rokok? Tetapi kita sebagai bapak apalagi pendeta merokok di depan mereka. Saudara, apakah itu jadi contoh? Tidak usah dulu bicara itu bu ini bait Allah, tidak usah dulu bicara dosa, tapi bicara keteladanan. Suruh anak berdoa, suruh anak sekolah minggu, tapi orang tuanya tidur-tiduran. Nanti Natal, nanti Paskah, baru datang ke gereja itu pun duduk di belakang. Saya pernah, saudara, ada seorang teman saya, namanya Dokter Lena, spesialis. Dia sekarang ada di Kalimantan. Lalu dia datang di Kolaka, panggil saya mimpin ibadah. Dia sekarang di GBI, Betani kayaknya sekarang di Kalimantan. Bilang, Pak Pendeta, iya, saya ini banyak keluarga di Sulawesi Tenggara, tapi sedih sekali. Kenapa bu? Saya pernah datang diundang keluarga, ada acara luar biasa, tapi sayang sedikit yang ibadah. Tapi begitu mau makan jadi tidak muat. Ih, kenapa nanti makan baru banyak? Ternyata orang ibadah ada yang di bawah pohon, ada yang di belakang rumah. Apa yang dibikin? Minum balo, merokok cerita, giliran makan datang rame-rame. Percaya di GBI ini sampai Tuhan datang tidak ada yang begitu, amin. Haleluya. Malu saya Pak, bukan saya, tetapi saya merasa malu. Ini orang jauh yang ngomong. Jadi keteladanan saudara, dan itu pun saya alami karena di rahab bapak saya 3 istri saudara. Itu pun masih kurang, masih bisa tambah 1 sebenarnya, tapi hanya 3. Jadi saya ada istri pertama, mama saya istri kedua, ada lagi istri ketiga. Dia mau tambah lagi, tapi kakak saya di Kendari dia ancam, kalau kau tambah lagi terserah kau mati, kubur dirimu, kami tidak mau bantu urus. Dia takut juga. Nah saudara, selama saya hidup tidak pernah saya dibelikan kitab, bukan kitab ini, kitab saya dulu, tidak pernah dibelikan sejadah, tidak pernah dibelikan kopiah, tidak pernah dibelikan sarung. Tapi ketika tahun 84, 84, saya tinggalkan Sulawesi Tenggara, saya buang diri di Makassar. Ketemu orang Manado, dia adalah seorang TNI. Waktu itu Kodim di Parepar, tapi dia pindah di Makassar di PHB, belakang pabrik gerasi itu di Cendrawasih. Lalu kemudian ibu kepala sekolah. Saudara, Tuhan bawa saya di situ. Bayangkan mereka tidak pernah mengajak saya untuk
sebut-sebut Yesus sudah pernah. Tetapi setiap lebaran, paling Idul Fitri dengan Idul Adha itu kan hanya beda 40 hari. Selalu dibelikan baju baru. Baju baru. Wah, perhatiannya luar biasa. Dikasih masuk sekolah lagi. Langsung kelas 3. Bayangkan saya tidak pernah mau kelas 2 itu SMP karena sudah umur. Langsung kelas 3. Iya. Iya. Langsung kelas 3. Terus apa? Semua tidak pernah mau meminta uang. Apa mau dibayar? Apa yang kurang? Baju masih bagus, diganti lagi. Karena memang anaknya hanya 2. Satu di rumah sakit Polamonia, orang kesehatan. Satu dia di pelabuhan feri. Jadi saya sendiri memang kayak dikasih manja begitu. Akhirnya apa? Begitu bapak pensiun, jual semua yang ada di Makassar, mau kembali ke Manado. Saya tidak kembali ke Pulau Muna. Saya merasa nyaman di situ, luar biasa perlakuan perhatian mereka. Tanpa mereka cerita, hanya secara pribadi melalui suatu peristiwa yang luar biasa, baru saya mengambil keputusan pribadi. Itu pun karena apa? Kembali lagi tadi mendengarkan firman saudara. Waktu saya tes tentara tahun 99 90. Ya, selesai saya di Manado. Karena yang jadi tentara. Tetapi tidak lolos. Stres. Putus asa. Kehilangan harapan. Lalu ada seorang teman saya SMA di Manado, namanya Triharmoko, orang Solo, Katolik, tapi ada omnya buka rumah makan di Manado. Dia bilang, Ode, ayo ikut saya sore ini. Saya bilang, mau kemana? Daripada kau stres, ikut saya Jo. Ikut. Saya ikut. Ternyata dia bawa saya sudah di gedung kesenian Manado, di gedung kesenian Manado Presenter itu, di gedung kesenian namanya di Sario. Saya dengan orang ribu di dalam, kayak tadi main duk-duk, main musik apa semua tuh. Saya bilang, apa ada pertunjukan artis barangkali ini. Masuklah saya. Saya duduk paling belakang, sandar, dia ke depan. Saya lihat sorak-sorai apa semuanya, saya tidak sadar juga tepuk-tepuk tangan. Tapi saya lihat, apa ini? Lain. Tiba gilirannya khotbah. Saya masih hafal, saudara bayangkan dari tahun 90 itu. Bulan 11 tahun 90. Saya ingat namanya Evangelis Rita Sumampo. Dia seorang dari Suara Pembaharuan di Jakarta, koran Suara Pembaharuan. Dia pelayanan di sana, diundang KKR. Saudara, itu firman, saudara bayangkan sampai hari ini saya ingat. Khotbah tentang iman. Dia bilang sebagai orang-orang percaya harus punya prinsip iman. Yang pertama itu harus punya prinsip iman ketaatan. Dia bahas tentang Abraham. Yang kedua harus punya prinsip iman tentang penyerahan. Dia bahas tentang Ayub. Yang ketiga harus punya prinsip iman tentang perkataan seperti panglima di Kapernaum. Sudah puluhan tahun saya masih ingat terus saudara. Tetapi pulang di rumah saya bingung. Tadi kan orang Kristen itu ya terserah mau ngomong apa, tapi saya tidak bisa tidur. Kayak itu menggelora dalam diri saya, apa yang saya dengar tadi, dia ganggu saya, tidak bisa tidur, pokoknya dia ganggu saya. Akhirnya 1:30 malam, saya keluar di luar, pas ada sumur. Terus tiba-tiba sudah saya memandang ke atas. Ya Allah, Engkau menciptakan bulan bintang itu luar biasa. Tiba-tiba saya sadar, kalau saya mati bagaimana ini? Kan ditimbang. Kalau berat kebaikan sorga, kalau ringan neraka. Mulai saya ingat, aduh Tuhan, dulu saya pernah curi-curi ayamnya orang, pernah mabuk, tipu-tipu orang. Itu kasihan orang tua kita di Raha itu kalau ke pelabuhan saudara dulu, ya. Dulu itu kan orang-orang tua jual kacang, jual kedondong, jual pisang susu. Sampai sekarang masih banyak. Hanya pakai lampu lentera. Biasa kita datang mau ambil pisangnya, ambil rokoknya, ambil kacangnya, baru kita kasih uang mati. Uang yang tidak berlaku lagi, sudah lewat. Dia jadi kita sudah dapat uang, dapat apa-apa. Saya bilang, aduh andai kata masih hidup saya pergi cari. Seperti Sakis mau kembalikan, tapi mungkin mereka sudah kembali duluan. Saya mulai ingat seperti neraka. Hanya neraka yang saya bayangkan saudara. Neraka. Terus
Sudah, saya bilang ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Kalau engkau masih mengasihi saya, Allah tunjukkanlah jalanmu. Ampuni saya, tunjukkanlah jalanmu, tunjukkanlah jalan saudara. Sementara ngomong sendiri begitu, tiba-tiba ada sosok saya tidak bisa pandang dari atas. Lalu saya sekejap seperti di strom, kayak ditelan api. Saya tidak tahu lagi dunia. Sadar, sementara lagi seperti ini di tanah. Perasaanku tadi saya berdiri, kenapa saya bersujud? Lalu saya anggap diri saya kayak kapas, kosong, hampa, ringan sekali. Itu bulan Januari, minggu ketiga tahun 90. Saya masih ingat. Malam Jumat lagi. Saya pikir di dalam diri saya ini sudah habis dimakan parakan kali apapun hilang karena malam Jumat. Mungkin habis misi jantungku ini, besok mau mati. Tiba-tiba saudara, sampai 2 hari kemudian tidak mati juga. Tapi kenapa badan saya jadi ringan? Ringan kayak kapas begitu. Itu awal mulanya. Kemudian melalui proses-proses yang lain. Ya, maaf terlalu banyak cerita, kembali ke firman, nanti lari dari firman. Ya, jadi hal yang pertama tadi ya. Jadi iman itu muncul dari pendengaran. Ya kan? Coba minta tolong satu orang baca di Roma. Roma 10 ayat 17 ya. Coba siapa yang sudah dapat duluan berdiri baca. Ayat 17. Amin. Amin ya. Nah, karena iman itu muncul dari pendengaran, pendengaran akan firman siapa? Firman Kristus. Makanya tugas gereja kita harus beritakan firman. Tuntaskan amanat agung supaya banyak Bartimeus. Supaya banyak orang-orang yang sementara buta, yang sementara meraba-raba, sementara menjerat dalam kegelapan, yang belum tahu jalan itu, tugas kita memberitahukan jalan itu kepada mereka. Ini tugas gereja saudara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah Bartimeus mendengar berita tentang Yesus, setelah dia percaya, setelah dia beriman, maka yang kedua bahwa ternyata iman Bartimeus itu iman yang tanpa pamrih. Iman yang tidak pernah kalah dengan tantangan. Iman yang tidak pernah menyerah dengan tantangan. Apa buktinya? Coba kita baca tadi. Ayatnya 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Betul ya? Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Nah saudara, ini iman yang tidak pernah menyerah. Iman yang tidak pernah lemah. Iman yang tidak pernah kalah dengan tantangan atau keadaan. Bayangkan dia datang mau berseru kepada Yesus, dia datang mau berjumpa dengan Yesus, tapi apa yang terjadi? Dia dihalangi, ditegur, bahkan andai kata Bartimeus ini imannya tidak sungguh-sungguh, firman yang sudah dia dengar tidak berakar, mungkin dia langsung putus asa, mungkin dia langsung kecewa, mungkin dia langsung kembali lagi duduk di pinggir jalan. Karena tidak ada jalan untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Ini ada tantangan, ada halangan, ada larangan. Tetapi apa yang terjadi saudara? Dia semakin dilarang, firman Tuhan katakan semakin keras dia berteriak. Semakin dihalangi, semakin keras dia berseru akan nama Yesus. Dia tidak malu, dia tidak takut menyerukan nama Yesus. Kenapa? Karena iman yang dia dengar itu sudah firman dia dengar sudah tertanam dalam dirinya.
Ini harus menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Acap kali kita kalau ada tantangan, ada hal-hal yang mungkin menakutkan, lalu kemudian kita mulai bungkam untuk menyerukan nama Yesus. Begitu ada tantangan, mulai ciut, saudara. Banyak seperti itu. Makanya kesaksian saya tadi, andai kata saya dulu tidak kuat di dalam iman, waktu dikejar di Amo itu mungkin saya sudah putus asa, sudah kecewa. Tidaklah saya melayani, terus saya memberitakan Injil, ternyata susah. Maut ini mengancam. Tetapi kalau kita punya iman yang benar, apapun tantangan halangannya. Saya bukan cuma di situ, saya pernah waktu saya bilang, karena saya di Manado itu pernah saya bilang saat ketika mengalami kelahiran baru di Manado Press Center, itu sempat orang tua angkat saya marah-marah. Kamu ini baru kemarin jadi Kristen sudah macam-macam. Kenapa basah semua pakaianmu? Padahal kita ke kolam hotel, iya. Nah di situ mengalami kelahiran baru, supaya ditahu, dimarah saudara. Kamu ini baru kemarin jadi Kristen macam-macam. Apa itu pergi mandi-mandi di kolam sana? Tapi saya anggap saja berlalu seperti itu. Nah kan kita banyak juga begitu. Dimana kita mau pergi bergereja, mau menikmati hadirat Allah, dia ke sana, langsung ciut kita, langsung ciut. Ada yang begitu, tapi di sini kan tidak ada ya. Ada yang begitu. Tantangan banyak saudara, halangan banyak. Tapi kalau imanmu seperti Bartimeus, semakin engkau ditantang, semakin engkau dihalangi, semakin engkau semangat, semakin engkau keras berseru, Yesus Tuhan, kasihani aku. Singkat saya di situ kan? Iya. Terus yang ketiga apa saudara? Iman Bartimeus itu tidak kompromi. Apa yang kita baca tadi coba? Ayat 49 dan ayat yang ke-50. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Saudara, sekali lagi bahwa Bartimeus imannya tidak pernah kompromi. Karena iman yang sungguh mau datang berseru kepada Yesus dan Yesus memperhitungkan itu, dia dengar itu. Makanya dia panggil, dan Bartimeus sebelum dia datang berjumpa dengan Yesus secara pribadi, saudara, apa yang dia lakukan? Yang kita baca tadi. Menanggalkan jubah lamanya. Jubah lama itu ilustrasi keyakinan yang lama, budaya yang lama, kebiasaan yang lama, kehidupan yang lama. Sebelum datang kepada Yesus berjumpa secara pribadi, dia tanggalkan semuanya. Sehingga ketika ada perjumpaan pribadi dengan Yesus, ada mukjizat, ada kuasa, ada jamahan yang luar biasa. Nah ini penting saudara, karena banyak dalam kekristenan sudah percaya Yesus. Bahkan dia bilang, oh saya sudah lahir baru, tetapi hidup lamanya justru masih mengekor terus. Bahkan ada yang masih mengikat dia saudara. Pernah suatu kali saya di Kolaka, ketemu seorang bapak dari Kendari. Dia ada yang dia kerjakan di sana, tidak usah saya kasih tahu kerja apa. Lalu duduk-duduk di situ sambil minum balok, lumayan 2 bungkus di situ. Saya datang, saya kira orang seberang. Saya tanya, bapak Kristen? Oh iya, gereja di mana? Dia sebut salah satu GBI di kota Kendari, kan banyak di sana kita di Kendari. Saya kaget saudara, GBI mana? Oh saya langsung sebut nama pendeta, kan saya tahu semua kita punya teman. Saya mau telepon pendetanya, saya takut juga, ya tidak enak toh. Mau saya dia tahu kain atau tidak ini? Iya. Jadi kalau orang begitu saja itu, saya kalau orang suka merokok datang di rumah kan kita tahu, baru masuk pintu langsung tahu nafasnya.
Tapi ini jangan-jangan tidak pernah ke gereja, hanya bawa nama GBI saja. Saya kaget saudara. Maksudnya kalau sudah di sana kan minimal mengalami kelahiran kembali. Masa hal yang kecil begini tidak bisa lepas? Saya pernah ketemu seorang Batak di Konawe, namanya Panitia Sembiring. Iya. Saya bilang, Opung sejak kapan Bapak merantau? Dari muda sampai sekarang. Luar biasa Opung, hebat. Tapi saya bilang, tapi Opung lembe. Wah, ini Ode juga. Maksudnya, kok tidak lihat kan ototku? Saya dulu itu, kalau kerja batu sebelum jadi guru begini. Iya, kau laki-laki kuat tapi kau tidak bisa kalahkan rokokmu. Udah pusing. Iya toh, kau kuat. Tapi kau lembe tidak bisa lepas rokokmu. Rupanya dia renungkan, sudah mungkin waktunya rotuan bekerja. Dia lepas. Dia lepas rokoknya. Dan puji Tuhan matinya luar biasa. Sore-sore dia masih dilarang, Opung jangan makan daging sapi. Pas rumahnya, waktu itu acara di sampingnya GBI Kerajaan Allah Pondidaha, sampingnya Pak Jason, ya sampingnya. Kemudian, jangan makan daging Opung. Kita hidup untuk makan. Saudara, 4:30 dilarang, jam 8 malam mati dia. Luar biasa, ya, luar biasa. Hidup lama, saudara. Dan hidup lama itu selalu setiap hari, setiap saat menggoda kita, mempengaruhi kita. Bukan berarti ketika kita membuka jalan yang baru, kemudian jalan yang lama itu langsung tidak bisa dilewati, masih bisa. Tapi bagaimana harus membuat kita tetap mata terarah ke depan, jangan menoleh ke belakang. Paulus katakan, apa yang dahulu kulakukan, kuperbuat, sekarang saya anggap sampah. Tetapi hidup yang kuhidupi sekarang adalah apa? Dia yang ada di dalam aku. 2 Korintus 5:17 apa? Siapa di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jangan sudah di dalam Yesus, yang lama masih dominan dalam kehidupan kita. Saudara, saya bilang mungkin saya salah satu pendeta di Protestan yang seorang sudah tidak suka. Setiap pelayanan saya serukan ini, apalagi di rumah-rumah penghiburan. 3 minggu lalu kurang lebih saya melayani di penghiburan gereja Betani di Pomala. Di situ kesempatan. Kan saya orang datang di situ masih di belakang masih banyak. Jergen. Saya bacakan itu. Wahyu 21 dan 1 Korintus 6 ya. Ya. Di situ ada kemabukan. Saya bacakan. Terserah siapa yang mau benci, mau tidak suka, terserah. Mau keluar kapun terserah, masih luas dunia ini ladang Tuhan. Tidak ada Tuhan mau pecat kita melayani saudara. Tetapi kebenaran kita harus sampaikan. Nah kan itu hari ini saya mau kepada setiap kita. Kalau mau datang bersekutu, datang menyembah, memuji, memuliakan Allah, saudara tanggalkan semua itu jubah lamamu. Jangan semalam keles dengan istri baru rapi-rapi mau ke gereja. Belum baku bicara, belum baku ngomong. Sia-sia saudara. Firman bilang apa? Kembali dulu, selesaikan dulu, berdamai dulu kan? Berdamai dulu. Nah bagaimana kita mau merasakan itu kuasa Tuhan? Mau merasakan itu mukjizat Tuhan? Bagaimana merasakan perjumpaan pribadi yang luar biasa seperti Bartimeus dengan Yesus kalau jubah lama kita belum kita tanggalkan? Beriman kepada Yesus, jangan kompromi saudara. Banyak saya temukan orang Kristen masih berdukun. Saya pernah diundang suatu tempat di namanya daerah Watalara kalau di Kabupaten Kolaka, melayani penghiburan. Sementara khotbah saudara-saudara, tiba-tiba anak saya yang sekarang di STT Jeffrey ini, dia datang panggil, ternyata teman sekolahnya. Bilang, ayah kalau bisa, saya tunggu dulu lah khotbah dulu. Kenapa? Itu temanku di belakang kerasukan. Teriak-teriak biar dia maki-maki. Saya mau datang doakan. Tapi ada juga itu jemaat, entah tahu bapak-bapak, dia kasih keluar bungkusannya, apa dia kasih di sininya kasih. Saya tidak bisa berdoa kalau begini. Mana ini?
Kristen masih bawa bungkusan-bungkusan hitam, kok dia pi gosok-gosok di dahinya. Apa ini Kristen-Kristen begini? Ya. Bahkan Kolose 2 ayat 8, coba saudara-saudara baca. Satu orang, Kolose 2 ayat 8. Minta tolong. Kolose 2 ayat 8. Hati-hati. Iya. Jelas ya. Hati-hati saudara. Jangan sampai ada roh-roh yang menawan kamu. Roh-roh dunia ini, kuasa-kuasa gelap, filsafat itu yang tidak berdasar Kristus. Tadi saya sempat cerita sama Pak Gembala. Saya kadang geram. Banyak orang Kristen sekarang kalau dia melanggar firman Allah, seperti biasa-biasa saya tidak ada takutnya. Tapi kalau melanggar adat istiadat, kebiasaan lama yang tidak berdasar firman Allah, itu luar biasa, harus dipenuhi. Saya pernah di suatu tempat, dari kubur, orang mau ke tempat pesta dilarang. Saya bilang, Bapak ini saya juga ini dari dulu sudah berapa kali dari pesta ke tempat, dari kubur ke tempat, saya tidak mati-mati juga. Kalau belum Tuhan, masa? Kalau dari orang mati tidak boleh ke pesta hari itu, kata nanti besok mau bikin apa besok? Sudah dicuci piring semua, tiada pamit kita daging. Ini kebiasaan apa saudara? Bahkan pernah orang Kristen di satu tempat, tidak usah saya sebut di mana, mau bangun rumah, dia datangi sebab dia tak bisa saya tanam emas di muka rumah. Saya bodoh-bodoh, kok kasih saja saya. Ada lagi yang lebih parah. Dan saya marah. Mau bangun rumah saya dipanggil, so saya kira mau berdoa. Ternyata saya saksikan apa, begitu ditaruh itu batu, ayamnya digere, darahnya dikasih di batu. Saya tidak berdoa dikasih makan onde, saya bilang saya juga bisa bikin onde-onde kalau hanya mau ini. Saya pulang. Saya bilang kamu sudah berdosa menghina darah Kristus. Menghina darah Kristus. Kalau baca Ibrani 10 dan seterusnya, siapa yang sudah tahu kebenaran tapi sengaja dia melakukan dosa-dosa seperti tidak ada pengampunan bagi dia. Siapa yang menghina roh kasih karunia, menginjak-injak darah perjanjian, hukuman saudara, tidak ada pembelaan di sana. Banyak Kristen begitu. Makanya mari kita menjadi orang Kristen. Saya yakin di Rega GBI di sini semua sudah dilahir barukan, amin. Sekali lagi 2 Korintus 5:17. Jadi siapa dalam ciptaan yang baru, yang lama sudah lewat saudara. Tidak usah lagi kembali ke sana, kasihan, hitung-hitung kita punya hidup ini. Ya saya 58 sudah, baru istri saya baru 46. Kalau mau tidur malam, seringkali oh Tuhan, firman-Mu 70, kalau lebih tinggal penderitaan. Berarti kalau saya hitung-hitung kalau sampai ini tinggal berapa? 12 tahun, cepat itu. Itu kalau saya sampai. Akhirnya doa saya setiap kali mau tidur hanya satu sampai hari ini, Tuhan, kalau bisa Tuhan, izinkan saya menyaksikan anak saya berdua melayani-Mu, memberitakan firman-Mu. Saya sukacita Tuhan panggil. Itu terus doa saya saudara sampai hari ini. Kakaknya sudah melayani, sebentar ambil S2-nya juga di Jakarta. Ini adanya baru mau masuk semester 4 Januari nanti. Dia bilang bulan Desember ini, ayah saya tidak pulang, 18 orang kami akan mau misi ke Irian. Silakan saja nak, ayah melupakan. Saya senang, saya bilang biar Tuhan panggil senang. Tapi saya bilang kalau bisa Tuhan saya minta, jangan dulu dipanggil. Istriku masih muda kasihan. Aduh, nanti jatuh di tangan orang-orang tidak bertanggung jawab. Aduh, menyesal. Jadi hidup lama saudara harus ditanggalkan ya. Amin. Hidup lama harus ditanggalkan. Saya tidak tahu apa yang kebiasaan saudara, apa ikatan saudara, apa hidup lamamu, apa jubah lamamu. Saya tidak tahu. Gembala di sini pun Pak Dani tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Kamu tahu. Mulai hari ini kamu lepaskan semua. Apapun itu yang mengikat kamu, apapun yang menjadi